Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Pada hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan, pengajaran Tuhan, itu parasa Mishpatim, yang artinya peraturan-peraturan. Mari saudara kita sama-sama membuka firman Tuhan, itu dari Keluaran 21 ayat 1 sampai Keluaran 24 ayat 18. Mishpatim. Mishpatim ini adalah kata jamak. Kalau LAI itu menerjemahkan peraturan-peraturan. Kalau ILT itu adalah keputusan-keputusan. Ya saudara, di sini rabi-rabi membagi itu menjadi perintah itu menjadi 613. 613. Kalau 613 terus digolongkan, perintah ini digolongkan menjadi Mishpot, Kukim, dan Mishpatim. Mishpot ini apa sih? Ternyata ini perintah, ya. Kalau saya lihat itu, Mishpa itu artinya perintah. Jamaknya Mishpot. Ada kata awal, kata sendiri, ada kata jamak juga. Perintah-perintah jadinya. Mishpot itu perintah-perintah. Terus Kukim ini apa, saudara? Dia bilang ketetapan-ketetapan. Nah, puji Tuhan, di sini ada perintah, ada peraturan, ada ketetapan, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam Mishpatim ini adalah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur, saudara. Ya, mengatur hubungan sesama manusia. Di peraturan itu juga ada hukum-hukumnya, saudara. Ada hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara melanggar, saudara akan kena sanksinya. Nih, akibatnya. Itu untuk mengatur hubungan sesama manusia. Dalam apa? Kelompok atau komunitas, dalam masyarakat, saudara. Supaya apa kelihatannya? Ada keadilan, teratur, rapi, saudara. Dan ada kedamaian satu dengan yang lain. Nah, di sini saudaraku yang kekasih, kita lihat kembali ya saudara di dalam Kejadian Keluaran pasal 21 ayat 1. Saudara bisa lihat. Keluaran 21 ayat 1. Cuma satu ayat aja, saudara. Jadi yang lainnya saudara baca sendiri. Jadi saudara baca, ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani dulu saya. Keluaran 21 ayat 1 bunyinya demikian, saudara. Ve'eleh Ham Mishpatim Aser Tasim Lipnehem. Kalau bahasa Indonesianya yang LAI itu dikatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Kalau ILT bilang, dan inilah keputusan-keputusan yang harus engkau tetapkan di hadapan mereka. Ada bedanya nggak, saudara, LAI sama ILT? Di mana, saudara? Hah? Ya, itu satu. Tapi ada yang salah satu lagi. Di depan. Dan. Di sini ada dan. V. Dan. V. Kalau saudara lihat juga di
Keluaran 1 ayat 1, di situ juga pakai ve'ele, dan inilah ya nama-nama anak Israel. Jadi, dan ini kata yang menghubungkan. Kata yang menghubungkan. Kalau saya menghubungkan ini, jadi saya dengar cari ceritanya ini bersambung, saudara. Kalau saudara dengar cerita bersambung, berarti saudara nonton sinetron di SCTV. Itu kesukaan saya sebenarnya, nonton cerita. Kenapa saya lebih senang itu ya, nonton sinetron-sinetron. Kok orang ini bisa bercerita gitu ya, dari kejadian ini, kejadian kehidupan ini seperti ini, kejadian kehidupan ini seperti ini. Nah, akhirnya seperti apa, saudara? Demikian ya, saudara. Itu cerita sinetron. Tapi di sini dikatakan, dan inilah peraturan-peraturan. Sebelum ada peraturan-peraturan, ada perintah-perintah. Ya, di Keluaran 20, saudaraku. Di Keluaran 20 ini Tuhan menyampaikan, ya, berfirman. Ada 10 perintah, 10 firman. Ya, saudara, di sini ada 10 firman yang dikatakan 1. Di sini bukannya Tuhan menyatakan dirinya ya, dikatakan ayat 2, Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Adonai Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini Tuhan menyatakan dirinya, Akulah Adonai Elohimmu. Saudara tahu nggak Adonai itu? Siapakah Tuhanmu? Kalau kita lihat dari peristiwa-peristiwa ini, dari awal ya saudara, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas setiap makhluk di bumi. Dan semua ciptaannya itu dibuat dengan firman, saudara. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jadi, jadi. Jadi kalau Tuhan berfirman dan Tuhan berkehendak jadi, maka jadilah apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini Tuhan berfirman, Akulah Adonai Elohimu, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Ketika Yesua berdoa, mengajar berdoa, di situ dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Tuhan memberikan peraturan-peraturan ini, diberikan kepada bangsa Israel di bumi ini. Dan bentuknya adalah suatu kerajaan. Kalau kerajaan itu ada perintah, ada peraturan, ada ketetapan. Nah, Tuhan ini memberikan kepada bangsa Israel dengan ucapan langsung, saudara. Dikatakan, Akulah Adonai Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dan Adonai ini adalah Tuhan pemegang janji kepada bapak leluhur. Kepada siapa? Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan keturunannya, saudara, yaitu bangsa Israel ini. Tuhan yang setia dengan janjinya, Tuhan yang pemegang janji. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Mesias Yesua, apakah perintah Tuhan ini? Dan di sini ada 10 firman, yang 5 firman itu, saudara bisa lihat di belakang saudara itu ada pohon yang namanya pohon kehidupan, saudara. Itu Torah, pengajaran. Jadi ada 5
perintah yang berhubungan dengan Tuhan, dan 5 yang berhubungan kepada sesama manusia, yang satu vertikal, yang satu horizontal. Nah, saudara, kemarin kalau Pak Beni itu peragaannya begini, saudara, nih bentuknya nih, saudara. 5 ke Tuhan dan 5 kepada sesama manusia. Apa yang pertama itu, saudara? 1, jangan ada ilah lain di hadapanku. 2, jangan membuat patung. Yang 3, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayah dan ibumu. Itu 5. Kenapa kok menghormati ayah dan ibu itu hubungannya kepada Tuhan? Kalau secara biologis, ayah dan ibu kita itu, ya saya, bapaknya, Kevin, anaknya gitu ya. Tapi dia harus menghormati. Tapi bangsa Israel ini juga dibilang anakku juga, saudara. Secara simbolis, bangsa Israel ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya. Jadi bukan secara biologis, tapi secara simbolis bangsa Israel ini sebagai anak. Kalau udah jadi anak, itu harus menghormati bapak. Nah, di sini ada bapak dan ibunya, saudara. Harus menghormati Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Masiah. Di sini kita lihat, ya. Akulah Adonai Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sebenarnya bangsa Israel ini, ya, bisa berada di Mesir itu kenapa, saudara? Ya, karena ada kesusahan, ada kelaparan yang dahsyat, saudara. Tadinya udah ada di tanah perjanjian, sudah ada di tanah perjanjian. Ketika ada kelaparan yang dahsyat, kesusahan, saudara, dia keluar. Keluar dari tanah yang sudah Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah berikan. Dia keluar karena kelaparan. Bisa enggak orang Kristen, orang percaya itu keluar dari perjanjian Tuhan? Bisa, saudara, karena kelaparan. Yang penting katanya, yang penting keluarga saya bisa hidup, ya, bisa makan. Yang penting saya bisa naik jabatan. Yang penting saya dapat istri yang cantik. Itu bisa, saudara. Itu bisa terjadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Mesias Yesus. Kenapa bangsa Israel ini keluar dari Mesir? Karena ada kelaparan dan kemudian dia tertindas. Ditertindas, ada penguasa yang tidak mau bangsa ini akhirnya menguasai. Nah, itu sesudah Firaun meninggal, ya, ada penggantinya lagi. Waktu itu Yusuf sebagai penguasa di Mesir, dia yang mengelola semua pemerintahan di Mesir, saudara. Dan saat itu ketika Firaun mati, ganti penguasa, dan disitulah mulai. Dan bangsa Israel ini juga berkembang, ya, beranak cucu. Dari keturunannya Yakub itu 12 anak, berikut istri-istri dan anak, gitu ya, saudara. Gundik juga ada di situ, akhirnya punya anak 12 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian mereka bertambah-tambah banyak dan akhirnya mereka keluar. Itu ada 600.000 laki-laki. 600.000 laki-laki dan tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk wanita, saudara. Nah, di sini bangsa Israel dibawa keluar. Dengan dikatakan kalau saudara lihat, itu Keluaran 3 itu Tuhan itu membawa, ada juga menuntun, saudara. Kalau anak kecil,
ketika mulai belajar berjalan, ya, itu dikatakan Tuhan itu membawa bangsa Israel itu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Coba saudara perhatikan. Kalau dibawa dengan tangan yang teracung itu, pasti di sekelilingnya itu ada bahaya-bahaya yang mengancam saudara. Nah, di situ dengan tangan yang kuat dia menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tangan yang teracung itu untuk memberikan peringatan kepada musuh-musuhnya, jangan macam-macam. Ya. Adonai itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika bangsa ini harus keluar dari Mesir, itu Tuhan mengadakan 10 mujizat. Itulah kepada bangsa Mesir. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Apa mudah orang yang berbeda ya keyakinan untuk keluar dari sesembahan itu. Saya pernah ngalami ya saudara, pernah ngalami itu. Dulu keluarga saya itu penyembah-penyembah berhala. Di dalam rumah saya itu ada penyembah kepada arwah orang mati, penyembah kepada Tuan Kong, ada penyembah kepada Dewi Kwan Im, saudara. Itu ada 3, ada sesembahan di situ. Di situ ada patung, dan saya ketika mendapat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, saya bersyukur, saudara. Ada orang percaya yang berdoa untuk saya, yang membagikan firman Tuhan ketika saya hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan ini saya diberikan firman Tuhan. Dulu, zaman dulu itu ada perjanjian baru itu ada buku biru, saudara, yang kecil. Ya. Kecil begitu, saudara. Itulah pertama saya pegang Alkitab gitu ya. Nih, kalau kamu mau tidur takut, baca firman Tuhan seperti ini gitu ya, saudara. Ya, setiap malam tuh kalau saya dan ada pokoknya rumahnya gede-gede dah, kamarnya juga gede-gede, kalau gelap, nah itu saya merasa takut. Tapi dengan firman Tuhan itu, yang adalah terang dunia, yang memberikan jalan keluar, yang menjawab doa-doa masalah kita, itu boleh tinggal dalam hidup kita. Dan saat itu saya diajak mengenal Yeshua HaMashiach. Itu kalau saya pas ibadah mengikuti pendeta Yusuf Roni gitu ya, saya paling senang itu. Di situ dia katakan ada orang yang mau mati buat kesalahan-kesalahan saya. Yang saya harusnya menerima ganjaran, saya harus mendapatkan hukuman, tapi ada orang yang mau mati, yang menebus saya, membebaskan saya, menyelamatkan saya. Dan saat itu saya mau mengaku, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saya harus ada perintah-perintah yang harus saya jauhi gitu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembah. Dari mana saya menghadapi kehidupan seperti itu, saudara? Ada mau berdoa gitu, pas lagi ada hari rayanya orang-orang merayakan, itu sepertinya ada peperangan dalam hidup saya. Saya melanggar, nggak boleh makan yang bekas berhala. Aduh, ternyata harus menghindari juga, saudara ya. Jadi ya saudara, kalau saudara makan, saudara akan menerima hukuman. Saudaraku yang kekasih, di sini ketika dia bangsa Israel ini melihat ya tangan Tuhan yang kuat, kuasa Tuhan dinyatakan, bangsa itu keluar dari Mesir. Dan demikian juga ketika kita bisa menjadi orang percaya, saudara pasti punya pengalaman-pengalaman. Bagaimana saudara bisa menjadi orang percaya.
Itu Tuhan, kuasa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dia menolong saat kita tidak punya jalan, dia berikan jalan. Ketika kita sakit, nih ketika saya sakit saudara, itu penyakit yang saya ngeri itu penyakit kanker. Stadium 3, kelenjar getah bening. Kenapa saya takut? Karena kejadian itu terjadi pada orang tua saya. Mama saya meninggal, umur 40 tahun karena penyakit kanker. Dari payudara pindah ke tulang belakang. Akibatnya, kena kanker, setiap malam merintih, kesakitan. Kalau orang melahirkan merintih hanya berapa jam doang. Kena kanker itu tulangnya digerogot-gerogotin itu seperti bisul pecah, saudara. Nyelenut. Kalau hidup lebih lama lagi, sangat menderita, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya melalui mama saya punya kakak, istrinya itu dari GKI. Nah, di situ dia datang dengan hamba Tuhan, mama saya mau menjadi anak Tuhan. Dan seminggu sebelum meninggal, di situ saya melihat pengakuan dari mama saya. Dia bilang, sebagai anak Tuhan, mesti kuat. Iya mah, betul. Mesti kuat. Dan saya itu selalu bacain firman Tuhan. Kejadian-kejadian yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat. Ya, tapi Tuhan berkehendak lain, saudara. Kadang-kadang suka kecewa juga, saudara. Baru bertobat, mama yang saya sayangi kok dipanggil Tuhan. Tapi itulah perjalanan hidup menjadi orang percaya. Apakah kita tetap setia kepada mengiring Tuhan sampai kesudahan? Nah, bangsa Israel ini dipanggil keluar, itu punya tujuan. Punya tujuan, saudara. Dalam tujuan itu ada dua, saudara. Yang pertama, ya, dia harus beribadah. Karena bangsa Israel ini tinggal di Mesir itu selama 430 tahun dalam perbudakan. Sebagai orang asing. Karena itu, saudaraku yang kekasih, bangsa ini ya hidup dalam perbudakan, dia harus diubah, saudara. Mentalnya, biasanya kalau setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan sering itu menjadi sifat, menjadi karakter. Baru keluar aja dari Mesir, udah diikuti oleh tentara, laskar-laskar Fir'aun gitu, saudara. Mereka mulai bersungut-sungut lagi kepada Musa, kepada Tuhan. Kemudian ketika perjalanan 3 hari di padang gurun, tidak ada air, dia bersungut-sungut lagi. Enggak ada makanan, bersungut-sungut lagi. Itulah budak-budak mental. Sifat karakter mental perbudakan. Jadi ketika ada masalah, enggak melihat Tuhan yang menuntun dia keluar itu. Yang Tuhan yang perkasa. Tuhan yang ajaib. Yang sanggup melakukan segala perkara. Dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Kalau yang ada bisa tidak ada kalau Tuhan berkehendak. Kalau saudara punya penyakit, ya. Dulu saya waktu masih pemuda itu ada kasih melanda Indonesia itu mendoakan orang sakit, ya. Ada tumor, anak kecil ada tumor, ketika didoakan dari ada jadi nggak ada, saudara. Dan di situ dia memuliakan nama Tuhan. Itu Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Kalau saat ini kita mempunyai masalah dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita, jangan takut. Ada Tuhan yang berkuasa. Amin, saudara. Kalau saudara tidak punya jalan, jangan takut. Akulah jalan kebenaran. Setiap masalahmu adalah persoalan biasa. Ketika saya divonis kanker itu sebenarnya saya takut gitu ya. Gemetar. Aduh, umur gue nggak panjang lagi ya.
Ya puji Tuhan gitu ya, ada istri sebagai pasangan yang sepadan. Ya, dia bilang, roh Elohim itu katanya ada di dalam kamu. Dia lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, ya. Dan dibilang saat itu ya udah, saya bilang penyakit saya lebih kecil, Tuhan saya lebih besar. Ya sekarang saya bersyukur, saya sudah melewati 6 tahun saudara. Sel-sel kanker itu udah di kemo, udah dibunuh, tapi nggak nimbul lagi. Ada waktu saya di kemo itu ada ibu-ibu bilang gini, Pak, kalau sel kanker ini jangan nongol lagi, jangan suka marah-marah. Tuh contohnya suami saya katanya, suami. Dia bilang sekarang nongol lagi di paru-parunya saudara sel kankernya itu. Karena apa? Marah-marah. Ada bapak-bapak yang sering marah-marah? Hati-hati. Ya, kalau sering marah-marah, nah sel jahat ini akan tumbuh. Ya puji Tuhan, makanya saya hadapi kehidupan ini dengan tersenyum. Senyum adalah ibadah saudara. Jadi kita perlu, ya kita perlu. Nah saudaraku di sini ada Tuhan yang membawa keluar dari Israel, dari Mesir ke tanah perjanjian. Yaitu tujuannya adalah ada dua saudara sebenarnya. Satu untuk beribadah. Beribadah. Nah beribadah ini bangsa Israel di Keluaran 20 ini udah 19 ini udah sampai di Gunung Sinai saudara. Ya di Gunung Sinai dia udah sampai. Di sini dia harus beribadah. Tapi ada tujuan lagi yang utama lagi saudara. Yang kedua, itu coba kita lihat ya saudara di Keluaran 3. (7-12) berkata demikian. Dan Adonai berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sesungguhnya kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Elohim, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadapi Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Elohim di gunung ini. Nah, saudaraku, itulah bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir untuk beribadah. Tapi tujuan utamanya itu ke tanah perjanjian, saudara. Katanya kalau yang orang-orang yang berpengalaman nih, udah dari Mesir ke tanah Kanaan itu hanya di jalan dengan berjalan kaki ditempuh itu 11 hari. Tapi mengapa Tuhan bawa sampai 40 tahun saudara ya? Nah itulah hidup kita. Tuhan mau kita keluar dari perbudakan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini saudara bisa beribadah, datang ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan.
Itu puji Tuhan, saudara. Kadang-kadang kalau kita mengunjungi jemaat, kenapa nggak bisa datang? Wah, banyak pekerjaan, saudara. Kalau banyak pekerjaan, ingat lagi ke Mesir. Mereka harus kerja keras, saudara. Ingat, saudara, jangan kita mau diperhamba oleh pekerjaan, saudara. Kenapa kamu jarang datang? Wah, kalau udah kena sakit, penyakit, nggak bisa datang juga. Terus ada juga tidurnya sampai larut malam. Karena apa? Sibuk main game. Jadi nggak bisa datang kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau saat ini saudara bisa beribadah kepada Tuhan, itu anugerah. Ya, itu tujuan Tuhan mau saudara keluar dari perbudakan menjadi orang percaya, saudara itu bisa beribadah, memuliakan Tuhan. Ya puji Tuhan kalau saat ini saudara emang bisa sih beribadah, tapi saudara tidak bisa menjalin hubungan. Secara kalau online saudara bisa di rumah, tapi gangguannya banyak, saudara. Kalau ibu-ibu mau makan apa, masak apa, ya. Kalau anak-anak, wah main game apa yang enak, gitu ya. Kalau bapak-bapak, lagi ada orderan, ada kerjaan. Ya tapi ya puji Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, itu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau hari Minggu Tuhan ada perintah Tuhan yang bilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu dijelaskan di dalam Imamat 23 itu hari Sabat itu ada persekutuan orang-orang percaya itu setiap pekan ibadah raya. Jadi ngumpul saudara dalam satu kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini kita makanya ada yang pasal 21 itu peraturan-peraturan saudara. Kita melakukan firman Tuhan ini, perintah peraturan-peraturan ini supaya hubungan kita satu dengan sesama manusia itu baik. Ya, jadi berkat, saudara. Kalau misalnya saudara melakukan kesalahan, itu ada hukumnya, saudara. Ya, saudara bisa lihat di situ. Kita kembali lagi, saudara ya. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu tujuannya satu untuk beribadah di Gunung Sinai, yang kedua untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan, ke tanah perjanjian. Nah, saudaraku, dalam perjalanan ini, ketika sampai di Sinai, Tuhan memberikan perintah, saudara. Nah, di sini coba, saudara, ya, perhatikan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kudus. Amin. Ya, ketika Musa diutus untuk membawa bangsa Israel keluar Mesir, tuh gunung itu, tempat yang kamu injak itu kudus, katanya. Lepaskan tali kasut. Ya, itu saking kudusnya begitu, saudara. Kalau saudara melanggar, mati, saudara, langsung. Nah, kalau nanti ada peraturan-peraturan tuh, imam-imam yang masuk ruang Maha Kudus, kalau dia nggak kudus, langsung mati di tempat, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Mesias Yesua. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, di situ ketika sampai di Gunung Sinai, itu semua dari umat, pelayan, dan Musa sendiri harus menguduskan diri. Ya, menguduskan diri. Karena pada hari ketiga itu Tuhan akan datang, ya, berada di Gunung Sinai dalam awan tebal, saudara. Itu di Keluaran 19. Saudara bisa lihat, saudara. Ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit, fajar ada guru, dan ada kilat, dan ada awan, padat di antara gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.
Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Tuhan dan berdiri mereka pada kaki gunung. Ya, ketika itu Tuhan hadir di Gunung Sinai itu dalam yang luar biasa, saudara. Dia menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. 10 firman ini disampaikan kepada bangsa Mesir. 5 yang hubungan dengan Tuhan dan 5 bangsa Israel, bangsa Israel. Kepada 5 kepada Tuhan dan 5 kepada sesama manusia. Dan apa kesan dari bangsa Israel ini, saudara? Coba lihat. Ayat 20, Keluaran 20, ayat 18, dikatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut, gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengar, tetapi jangan Tuhan berbicara dengan kami, nanti kami mati. Saudara, kalau dengar Pak John lagi menyampaikan firman Tuhan dengan dahsyat, saudara gemetar nggak? Ya, ketika dia suara, suaranya mantap gitu. Umur udah hampir 80 tahun, saudara. Suaranya masih luar biasa. Saya itu kalau dengarnya Pak John menyampaikan firman Tuhan itu suaranya tegas ya, mantap. Itu juga pakai rasa, saudara. Ketika Pak John menyebut nama Elohim, ya, memandang Elohim, itu rasanya dia mulai menangis, saudara. Saya juga di situ kadang-kadang suka, kalau Pak John lagi menangis, netes juga, saudara, air mata. Pakai rasa jadi, saudara. Kalau saudara nonton Indonesian Idol tuh, nyanyi harus tahu liriknya, pakai rasa. Nah, ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara harus juga dengar gitu, dengan jelas gitu ya. Pakai rasa juga, saudara. Nah, ini bangsa Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa, dan bangsa Israel itu melihat seperti apa Tuhan menyampaikan perkataan-perkataannya itu. Itu sangat, kalau saudara lihat aja dalam kehidupan, kalau ada hujan badai, saudara, awan gelap, ada petir, angin kencang, saudara merasa apa? Merasa takut, saudara ya. Apalagi rumah saudara rawan banjir. Nah, kalau udah ada petir, awan hitam, geleger, hujan deras, saudara pasti akan, waduh, tiba-tiba nih rumah akan banjir nih, bisa kelelep, bahaya. Nah, seperti itulah Tuhan mengucapkan firman-Nya. Kemudian di pasal 21 ini ya, yang menghubungkan ya 5 perintah kepada sesama manusia, itu dimulai dari pasal 21 sampai 24. Dikatakan tentang hak budak Ibrani. Ya. Kenapa kok budak Ibrani yang pertama? 10 firman ini adalah dasar dari peraturan-peraturan, saudara. Uraian dari 10 firman itu diuraikan. Kalau Tuhan pada pasal dia perintah yang pertama itu, Tuhan menyatakan dirinya, akulah Adonai Elohimu. Nah, di sini kemudian akulah Adonai Elohimu yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan, saudara. Di sini di ayat ini diberikan peraturan yang pertama, saudara. Oh iya ya, Tuhan di sini Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang membawa bangsa ini dari perbudakan. Apakah sama perbudakan antara yang di Mesir sama yang di sini? Beda, saudara ya.
Kalau yang di Mesir itu karena ada penguasa di Mesir. Kalau Mesir itu lambang dunia, saudara. Di dunia ini ada penguasa juga sebenarnya. Itu penguasa yang kalau si setan itu ketika dia Lucifer, dia melanggar, berontak, dia membawa sepertiga malaikat ada di bumi ini. Dan dia itu membuat sistem pemerintahan, yaitu ada pemerintah penghulu, penguasa dan roh jahat ya saudara. Jadi ada 4 struktur gitu ya. Jadi ada yang lebih rendah, lebih sedang-sedang, ada yang penguasa tingginya. Nah di sini demikian juga kerajaan Elohim juga seperti itu. Karena itu bangsa Israel ini menjadi suatu anak kerajaan Tuhan. Nah, di sini Tuhan memberikan peraturan-peraturan, ya. Memberikan peraturan tentang budak. Kalau saudara pengen tahu budak Ibrani, ya dia akibat apa saudara? Dia memiliki tanah. Kalau yang tadi, yang budak di Mesir itu dia karena ada penguasa yang ingin membuat dia tertindas, tertekan, itu beda dengan yang di sini, saudara. Tapi ada unsur kesamaannya juga. Tapi kalau di sini akibat dari saudara punya harta, saudara nggak bisa mengelolanya, habis, saudara bisa gadaikan tanah itu sampai habis lagi, saudara bisa pinjam duit dengan jaminan tanah saudara, sertifikat saudara bisa minjam. Tapi kalau nggak bisa bayar, saudara harus kerja kepada yang memberi pinjaman, itu saudara. Nah, orang Israel seperti itu saudara. Selama 6 tahun dia bekerja dan 1 tahun dia boleh dibebaskan. Enak juga saudara ya. Kalau di sini minjam duit bertahun-tahun juga harus bayar sampai lunas. Tapi kalau di Israel itu ada enak saudara. Ada tahun Yobel, saudara baru kerja 2 tahun, 3 tahun, saudara bisa dibebasin. Saudara dibalikin lagi itu harta kekayaan saudara. Hak milik tanah saudara bisa dipulangin. Itu kalau tahun pembebasan. Ya. Nah, di sini bangsa Israel, kalau perbudakan itu, dia itu dibeli, saudara. Dibeli. Jadi apa yang dilakukan oleh tuannya, itu berhak gitu. Apa yang dilakukan, bebas. Karena dia sudah beli. Dan budak ini harus dengar dan mentaati perintah. Apa yang bosnya berikan. Nah, di peraturan ini ya, Tuhan memberikan peraturan, budak ini punya hak. Ya, jadi yang pembeli ini juga harus ada kewajiban. Ya, peraturannya 6 tahun bekerja, 1 tahun harus dibebaskan. Kalau dia seorang diri, dia pergi dengan sendiri. Tapi kalau dia bawa istri, istrinya boleh dibawa keluar, dibebaskan. Dan tidak dipungut bayar, harus membayar. Nah demikian kalau dia punya istri karena bosnya yang ngasih dan punya anak, dia mau keluar, silakan keluar. Ya, tapi istri dan anak-anaknya nggak boleh bawa keluar. Itu punya milik bosnya. Nah, kalau saya cinta sama istri, sama anak, saya mau mengabdi lagi sama tuannya, boleh. Saya mau mengabdi sama Tuhan. Dengan tanda dia dibawa ya kayak apa coba di situ. Nah, dibawa ke satu itu dia kupingnya ditindik saudara.
ya, kupingnya ditindik. Itu tanda bahwa dia masih dalam budak. Dulu saudara, waktu zamannya saya masih dalam pelayanan pelepasan, kalau orang yang kupingnya ditindik nih, ketika dia dirasuk kuasa kegelapan tuh budaknya itu setannya susah banget diusirnya keluar, saudara. Kenapa? Karena dia masih budak dosa, saudara. Jadi ketika mengusir iblis gitu ya, nah ini antingnya dicopotin dulu, saudara. Baru kita usir roh-roh jahatnya. Baru saat itu dia bebas, dia bilang terserah dah mau pakai lagi apa enggak, gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak orang pakai anting, ingat saudara, saudara udah orang merdeka. Kalau misalnya mau ke tempat pesta atau ya silakanlah supaya kelihatannya cantik, indah, silakan. Tapi kalau udah selesai, lepas lagi saudara. Ya, itu sebenarnya itu tanda perbudakan. Dan kalau ada penguasa lihat, wah ini orang bekas budak gue nih. Kalau dia lihat lagi, dia siap-siap masuk, saudara. Jadi kalau saudara sementara makainya, saudara bisa pakai ya nggak apa-apa untuk ketemu orang supaya kelihatannya cantik, indah gitu ya. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini ada yang perempuan dan budak laki-laki. Beda, saudara. Kalau laki-laki 6 tahun boleh keluar, kalau ini yang perempuan ini, budak perempuan ini tergantung kalau bosnya, saudara. Kalau dia jadikan istri, ya udah, dia harus bersama-sama dengan bosnya. Tapi kalau misalnya itu juga beda, ya. Kalau misalnya bosnya udah nggak senang, enggak, bosnya ini harus memberikan kewajiban kepada istri dan anaknya. Kalau misalnya dia seorang budak, dia harus merawat. Nah, seperti istri sah, gitu ya. Bukan istri belian, tapi istri yang sah, gitu ya. Itu aturannya. Kemudian kalau misalnya bosnya ini udah bosan, dia pengen punya istri, dia juga harus tanggung kehidupan budak ini ya sebagai istri dan sebagai anak-anaknya harus dia tanggung untuk kehidupannya. Nah, saudaraku, kita lihat lagi ya, saudara. Di sini ada peraturan-peraturan. Peraturannya itu saudara bisa baca. Di sini ada judulnya. Di situ ada peraturan-peraturan tentang nyawa sesama manusia. Kalau hubungan itu jangan membunuh ya. Kalau membunuh pasti ada ganjarannya, dia harus mati. Kemudian juga ada peraturan tentang jaminan sesama manusia. Ada peraturan tentang dosa yang keji. Itu ayat 3. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pasti dihukum mati. Ya, Yesus pernah bilang, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Saudara punya saudara seiman, saudara sekandung. Saudara bilang, Tuhan Yesus bilang, jangan membenci ya. Kalau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh. Karena apa? Kalau orang udah benci, itu ada niat-niat jahatnya itu bagaimana merancang dia menjadi seorang pembunuh. Contohnya aja si Kain dan Habil. Ketika dia mempersembahkan persembahan. Kalau Kain itu petani, dia mempersembahkan itu. Ya, mungkin sayur-sayuran kali ya. Apalah. Kemudian kalau Habil itu dia mempersembahkan, ya pasti ada lemaknya, persembahan kambing domba. Apalagi kalau saudara beli sate, ada lemaknya tuh daging sapi atau daging kambing, ketika dibakar itu asapnya itu wangi banget, saudara.
Nah, ketika saudara memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu menjadi dupa yang harum, saudara. Nah, di sini upahnya adalah mati, saudara. Kita melihat setiap peraturan-peraturan kalau yang dilanggar, itu ada upahnya, ada hukumannya. Demikian juga, ya saudara. Kita lihat lagi peraturan-peraturan yang lain. Saya singkat-singkat aja, saudara. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seorang mencuri seekor lembu dan seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu dan 4 ekor domba. Ingat saudara, saudara mencuri yang lebih besar, hukumannya lebih besar. Domba sama lembu, mahalan mana saudara? Lembu, berapa yang harus saudara ganti? 5 kali lipat. Domba, 4. Dan lain ada lagi 2 kali lipat. Jadi sebelum saudara bertindak, melakukan hal-hal yang melanggar peraturan Tuhan, ingat, hukumannya apa? Kalau saya mencuri, 1, hilangnya 5. Mencuri 2, hilangnya kalau lembu 10. Nah, ini ketika Sakyus pemungut cukai ya, mengundang Yesus ke rumahnya makan. Nah, itu ketika dia bertobat, Matius pemungut cukai atau Sakyus ya? Sakyus. Nah, dia harus membayar 4 kali lipat. Dia gantiin kepada orang yang meminjam uang. Ya kalau di sini sih minta maaf aja udah dah diampunin dah. Gitu ya. Ya, puji Tuhan terus ya saudara. Nah, itu ada peraturan-peraturan lagi tentang peraturan tentang dosa yang keji. Kemudian peraturan tentang orang yang tidak mampu. Nah, di sini juga ada lagi berbagai-bagai peraturan. Kemudian pasal 23 peraturan tentang hak-hak manusia. Nah, ini semuanya diatur oleh Tuhan, diberikan kepada kita supaya kita ini menjaga kita itu tidak melanggar dosa, ya. Kita bisa membangun hubungan kita kepada sesama manusia. Komunitas kita ini boleh berlangsung dengan baik, dengan aman, damai, tentram. Dan ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika dia akan ada nanti di Mesir. Coba saya senangnya nih ada sorry, salah ngucapin dulu saudara. Ya, pada bangsa Israel. Saya senang dengan janji, ya. Sudah ada peraturan-peraturan di pasal 23 ayat 20. Itu tentang janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus, ya pasal 23 di sini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang akan kusediakan. Ya, di sini ada malaikat. Kemudian jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhakakan kepadanya, sebab pelanggaran yang tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Pernah Yesus berkata, dosa manusia bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak diampuni. Nah, di sini saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berjalan dalam kebenaran, dalam hidup, menjadi orang percaya, hidup dalam kebenaran-kebenaran, itu ada Roh Kudus. Roh kebenaran itu ada di dalam hati saudara. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan di situ ada Roh Kudus tinggal diam di dalam saudara. Dan
Roh Kudus itu datang dalam diri saudara, itu ada nama Tuhan. Dengan nama Tuhan, Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Kemudian 24, ini terakhir saudara, ya terakhir. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutulis untuk diajarkan kepada mereka. Jadi hukum dan perintah ini ditulis dalam bentuk loh batu, saudara. Jadi ada yang pertama loh batu itu, kata kemarin saya dengar firman Tuhan yang disampaikan Pak Beni itu ada lima yang kepada Tuhan Adonai dan 5 kepada sesama manusia. Dan ini diberikan di atas gunung Sinai, saudara, gunungnya Tuhan. Dikatakan di sini untuk apa, saudara? Untuk diajarkan kepada mereka. Kalau saudara ingin belajar, ya, perintah-perintah Tuhan, saudara harus juga setia mendengar, saudara. Mendengar apa perintah Tuhan. Seperti budak, kalau budak itu setia kepada bosnya. Apa yang bosnya perintahkan, dia lakukan. Apa yang dia perintahkan, dilakukan. Nah, saudara, di sini dikatakan ya, berapa lama Musa, ya. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, ayat yang terakhir, 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dan dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi Musa berada di gunung Sinai itu 40 hari 40 malam. Dia makan apa enggak ya, saudara? Makan enggak tuh, saudara? Pak John pernah naik ke gunung Sinai, Pak? Ada tukang makan enggak di sana? Ada capcay enggak? Di sana ada makanan-makan rohani ya, saudara. Itu 10 firman yang akan diberikan kepada Tuhan serta peraturan-peraturan. Nah, di sini saya lihat lagi ya, di Raja-Raja ya, saudara, ada nabi disuruh perintah ke Gunung Horeb, saudara. Di itu dia cuman makan roti yang diberikan oleh malaikat dan minum air, dia itu sanggup berjalan 40 hari 40 malam. Coba kita lihat ya, Raja-Raja 19. Satu Raja-Raja 19, saudara. Ayat 7. Tetapi malaikat Adonai datang untuk kedua kalinya. Mendingan ayat 5 dulu ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Adonai datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalanan nanti terlalu jauh untuk bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Elohim, yaitu gunung Horeb. Saudaraku,
Kemudian kita lihat lagi di Perjanjian Baru, Matius 4. Ayat 1 sampai 4. Maka Yesua dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesua. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tapi Yesua menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap," apa saudara? "Yang keluar dari," nah itu saudara. Jadi manusia hidup bukan dari roti. Kalau saudara senang makan, tapi ada yang memberikan kehidupan lain, yaitu firman Tuhan. Satu ayat terakhir saudara. Ayat 17, Matius 17. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turun awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Ya, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di situ dia bertemu dengan Musa, Elia, dan Tuhan menyatakan kepada Yesua Masiah, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Yesua adalah firman yang telah menjadi manusia, dia berada di tengah-tengah kita. Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan yang memberikan peraturan supaya kita memiliki hidup. Amin saudara. Kita berdoa. Saya mengundang pemain musik. Kita naikkan pujian, "Hanya dekat Tuhanku." Tuhanku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Saya serahkan kepada pemimpin. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan